Alhamdulillah baik. Baik. Iya loh, aku Gimana? Babynya gimana? baby ya alhamdulillah membaik sekarang, udah berat badannya udah naik. Iya. Enggak, aku tuh baru dapet surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Nah, maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya gitu. Kenapa jadi 351 Junto 355? Itu kan pasal ngeri-ngeri. Semua dan itu yang keluar itu bukan ngomong sama Sambo. Gue itu nggak kenal Sambo. Sambo kalau kenal gue iya kan, bukan kenal, mungkin tahu ya. Kalau tahu mungkin iya karena kan gue artis. Kalau gue tatap muka atau ngobrol secara langsung itu nggak pernah gitu. Gue nggak tahu kenapa dikait-kaitin sama dia, tapi nggak apa-apa juga. Kebetulan kan dia juga orang hebat kan, jadi gue bangga juga dikaitin sama dia walaupun kasusnya tembakan ya, bunuh orang gitu. Dalam beberapa akun gosip beredar kembali unggahan artikel tentang Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih pada Irjen Pol Verdi Sambo saat bebas bersyarat. Netizen menduga Nikita Mirzani mempunyai backingan sehingga ia sering lolos dari hukuman penjara. Terjawab, ya backup di belakangnya. Ya, jadi apa yang diinginkan Nikita Mirzani ini saat ini masih saja bisa terwujud ya. Jadi kalau ada persoalan juga dia bisa menghadapinya, ini karena dia punya dua kekuatan. Apa benar demikian sahabat? Karena memang ketika Nikita Mirzani ditangkap dari Polres Serang Kota berkasus dan ditangkap oleh Polres Serang Kota, tidak lama kemudian ada pengumuman bahwa Nikita Mirzani akan ditahan. Menggelikan, rekaman diduga Nikita Mirzani dengan Verdi Sambo bocor ke publik. Viral sebuah rekaman yang diduga berisi percakapan Nikita Mirzani dengan Verdi Sambo. Rekaman yang beredar di media sosial itu berisi percakapan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tengah dihadapi Nikita. Adapun dugaan perkara tersebut merupakan konflik antara Nikita dengan mantan suaminya Dipo Latif. Terdengar dalam rekaman tersebut Nikita begitu mendominasi memberikan pernyataan, sementara seorang laki-laki yang diduga Verdi Sambo lebih banyak diam dan sesekali melontarkan pernyataan dan sesekali melontarkan pertanyaan. Pengacara Verdi Sambo Arman Hanis membantah pria dalam rekaman percakapan dengan Nikita Mirzani itu adalah kliennya. Komarudin Simanjuntak sebut ada Brigjen setor 2,5 M ke FS demi jabatan tapi tak balik modal. Kasus Brigadir J dan Verdi Sambo kini memasuki babak baru. Apalagi selain pembunuhan Verdi Sambo bisa terkena kasus baru, yakni korupsi karena diduga berusaha menyuap lembaga perlindungan saksi dan korban. Pengacara keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak kembali menguak cerita baru kasus kliennya. Komarudin Simanjuntak menyebut ada Brigadir Jenderal dendam dengan Verdi Sambo dilansir YouTube Uya Kuya Sabtu 17 September 2022. Komarudin Simanjuntak mempelajari alasan ketakutan Jenderal Bintang 3 pada Verdi Sambo. Sehingga Jenderal Bintang 3 tersebut takut, Komarudin Simanjuntak menilai wajar ketakutan karena keterlibatan mafia. Komarudin juga menjelaskan kekuatan dari Verdi Sambo. Hal itu wajar kalau Verdi Sambo punya kekuasaan tinggi. Uya Kuya kagum dengan pengakuan Komarudin Simanjuntak. Komarudin ingat saat bertemu dengan seorang jenderal, dikira Komarudin Simanjuntak Brigadir Jenderal tersebut bercanda. Setelah membayar 2, miliar rupiah, Brigadir Jenderal tersebut mendapatkan jabatan. Pengacara sebut Putri Candrawati jalani pemeriksaan tambahan usia wajib lapor. Pengacara Putri Candrawati Arman Hanis mengatakan istri IJ Verdi Sambo telah menjalani wajib lapor sekaligus dilakukan pemeriksaan tambahan. Putri tidak ditahan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sementara untuk waktunya, Arman menyebut kliennya melakukan wajib lapor dengan hari yang tak menentu. Meskipun diketahui Putri dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Di samping itu, terkait pemeriksaan, Arman tidak bisa menjelaskan materi apa yang dimaksud dalam pemeriksaan tambahan itu. Pasalnya, dia menyebut pemeriksaan itu masuk dalam ranah penyidikan. Sekedar informasi, tindakan wajib lapor itu dilakukan menyusul keputusan pihak polisian yang tidak menahan Putri. Alasannya subjektif penyidik atas nama kemanusiaan karena Putri Candrawati masih memiliki balita. Meski tidak ditahan, katanya penyidik telah melakukan pencekalan terhadap Putri Candrawati. Sejauh ini, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, total ada 5 tersangka, antara lain Barada E alias Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Bribka RR alias Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf alias KM, Irjen Verdi Sambo alias FS, dan Putri Candrawati alias PC. Pada kasus ini, Barada E dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto 55 dan 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR dan KM dipersangkakan
dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sementara Ferdi Sambo dipersangkakan dengan pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55, pasal 56 KUHP. Selanjutnya, Putri Candrawati disangkakan dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 dan pasal 56. Berkas kasus Ferdi Sambo telah diterima. Kejagung kerahkan total 73 jaksa periksa kasus. Kejaksaan Agung mengerahkan 73 jaksa usai terima kembali berkas kasus Ferdi Sambo di Bareskrim Polri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung RI, Ketut Sumedana, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima kembali berkas kasus Ferdi Sambo yang sempat dikembalikan ke Mabes Polri. Berkas atas nama tersangka Ferdi Sambo diterima pada Rabu 14 September 2022 atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Setelahnya Kamis 15 September 2022, Kejaksaan Agung kembali menerima berkas atas nama tersangka Putri Candrawati atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Selain menerima berkas pembunuhan berencana Ferdi Sambo, Kejaksaan Agung juga menerima berkas suara berkas kasus obstruction of justice yang berkaitan dengan Ferdi Sambo. Ada 7 berkas perkara obstruction of justice yang diterima Kejaksaan Agung yang terkait dengan kasus Ferdi Sambo. Adapun ketujuh tersangka obstruction of justice itu adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri. Ketut tidak menutup kemungkinan berkas kasus Ferdi Sambo tersebut akan digabungkan. Hal itu, kata Ketut, sesuai dengan pasal 141 KUHP. Namun kata Ketut, hal itu akan dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Kata Ketut, ada 30 jaksa yang akan dikerahkan untuk perkara kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdi Sambo. Sementara ada 43 jaksa yang akan dikerahkan untuk mengusut kasus obstruction of justice yang terkait dengan Ferdi Sambo. Sampai saat ini, berkas tersebut masih dalam penelitian. Baik penyidik dan penuntut umum juga telah koordinasi yang efektif dan intensif. Kejagung berharap tidak ada lagi pengambilan berkas sehingga kasus Ferdi Sambo bisa segera P21. Ex Kabareskrim duga upaya banding Ferdi Sambo tak akan dikabulkan. Ini alasannya. Ex Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi menilai upaya banding pemecatan Ferdi Sambo tak akan dikabulkan oleh Komisi Kode Etik Polri. Ito menduga hal tersebut dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, mengenai dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdi Sambo dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini ancamannya dinilai cukup berat. Selain sangkaan pembunuhan berencana, Ferdi Sambo juga dijerat pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau merintangi proses hukum. Kemudian pertimbangan lain yang membuat upaya banding Ferdi Sambo kecil kemungkinan dikabulkan, yakni mengenai tanggapan masyarakat terhadap kasus ini. Menurutnya, saat ini mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia, di luar Indonesia pun juga banyak menanyakan kasus ini, sehingga dengan pengawalan publik yang cukup kuat tersebut juga akan menjadi pertimbangan KKEP. Itu menilai Ferdi Sambo akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Selain itu, mengenai hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Komisi Etik adalah peran Ferdi Sambo sebagai pelaku utama. Ferdi Sambo akan menjalani sidang banding terkait putusan PTDH sebagai anggota Polri pekan depan. Sidang banding akan dilaksanakan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengesahkan komisi banding. Akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Diberitakan tribunnews.com, sidang banding Ferdi Sambo akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Namun Dedi masih enggan merinci perihal sosok Jenderal Bintang 3 itu.